وسائسا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جلبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا المشاهدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقوى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد أدنى جميعا لكل نية صالحة وزيادة ومحبة بشرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا الشيخ القاضي الزيلاني والشيخ محمد سمن المدني والشيخ محمد الشاعر بن عبد الله البنجري والشيخ شهاب الدين ابن الشيخ محمد الشاعر البنجري والشيخ نواوي بن عمر البنتني والشيخ جميل السنباوي والشيخ محمد الشرباني عبد الباقي والشيخ محمد الزيني عبد الغني سقوم والأسماء خصوصا أولياء الله تعالى في هذا البلد كلمة الشرقية وخصوصا أولياء الله تعالى في هذا البلد البندق وأموات المسلمين والمسلمات في هذا البندق، وسمى خصوصا من أنفقوا أموالهم في مسجد الأميرة شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله.
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم رضي الله عنه وعن المسلمين أجمعين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فيها في كتاب الله يوم خلق السماء والأرض منها 4 حروف ذلك الدين القيوم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لبلوغ الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مستدرك فأرزقه، ألا من مبتلى فأوافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق حبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun juga kepada keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai kelak akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid An-Namirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemarin menyampaikan tentang ada doa yang kita panjatkan di bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Hanya sekedar mengingat kembali bahwa doa-doa ini harus dan kita lakukan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat beliau. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kehidupan kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami memasuki bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kepada hamba-hambanya bahwa bulan-bulan itu terhitung adalah 12 bulan yang sudah Allah tentukan. Dan setiap daripada bulan-bulan itu Allah ada memberikan kemuliaan-kemuliaan. Di setiap minggu ada malam yang dimana menurut Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan di malam Jumat itu ada doa-doa hamba yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 macam. Satu, yaitu di malam Jumat. Maka perbanyaklah doa di situ karena ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu malam di awal bulan Rajab sampai ke-10. Itu doa-doa hamba diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam yang ketiga, yaitu malam daripada malam nisfu Sya'ban. Dan yang keempat, malam Lailatul Qadar. Dan yang kelima, yaitu malam di mana malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
fokus pembicaraan kita yaitu insyaallah malam Ahad sore nanti ketika tenggelam matahari, karena ini adalah hitungan bulan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu yawmaha, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubi asy-syamsi ila as-sama'i ad-dunya, fa yaqulu ala min mustaghfirin fa aghfir lahu, ala min mustadriki fa arzuquhu, ala min mubtala faqafihi, ala kada hatta yatla'ul fajr." Rasulullah bersabda, ketika datang malam nisfu Sya'ban, maka beribadahlah pada malam harinya dan berpuasalah di siang harinya, karena sesungguhnya Allah pada malam itu turun ke langit dunia sejak terbenamnya matahari, seraya Allah berfirman, "Adakah orang yang memohon ampunan? Niscaya Aku akan mengampuninya. Adakah orang yang meminta rezeki? Niscaya Aku akan memberi rezeki. Adakah orang yang sedang diuji musibah? Niscaya Aku akan meringankan beban dari musibah itu. Adakah yang meminta ini? Adakah yang meminta itu?" Sampai kelak nanti munculnya fajar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nama Sya'ban itu banyak disebut. Apabila sesuatu itu diberi nama dengan banyak, itu menandakan kemuliaan dari nama itu. Ada 12 nama yang disebut dengan nama yaitu Sya'ban. Di antaranya yaitu Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Dalam satu riwayat, Aisyah di suatu malam, beliau bangun di tengah malam. Biasanya Nabi juga bangun. Dan kenapa di malam itu tidak ada di samping beliau? Ujar bahasa Inggrisnya, Nabi itu bahar. Paham Nabi bahar? Paling paham bahar. Tahu itu bahasa Inggris Pak. Artinya Nabi meraba apa? Siti Aisyah meraba di sekitar di samping beliau, kan biasanya sudah tidur. Meraba-raba. Nah saat itu Nabi tidak ada. Lalu bangunlah Aisyah dan beliau mencari, siapa tahu di tempat istri yang lain. Ternyata tidak ada. Dan beliau menuju ke pemakaman Baqi. Di situ Rasulullah SAW mengangkat tangan dan mengangkat kepala beliau ke atas langit, memandang ke langit dan berdoa. Selesai berdoa, mendoakan orang yang ada di kuburan, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, malam ini malam apa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Ketahuilah wahai Aisyah, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni siapa yang meminta ampunan, Allah memberikan rezeki siapa yang meminta rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap doa-doa dari hamba-hambanya." Nah, inilah salah satu di antara hadis yang oleh ulama-ulama terdahulu untuk kemudian menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah-ibadah yang dilakukan. Karena di antara keistimewaan di malam nisfu Sya'ban itu adalah keistimewaan yang kedua setelah malam Lailatul Qadar.
Malam Lailatul Qadar itu malam yang teristimewa dari malam-malam yang lain. Tetapi juga ada setelah malam Lailatul Qadar, yaitu malam nisfu Sya'ban. Imam Syafi'i melakukan itu karena beliau mengambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqumu lailaha wasumu yaumaha." Hendaklah engkau beribadah di malam itu dan kemudian ketika siangnya engkau melakukan ibadah puasa. Tapi dengan catatan bahwa siang puasa itu harus diiringi dengan puasa yang lain. 1, 2 sampai 3. Boleh kemudian kemarin Jumat, ini Sabtu, kemudian malam Ahad disambung, maka di 3 puasanya. Jadi kalau tidak sempat disambung dengan Senin. Senin sampai Selasa, 2 hari saja kalau mampu. Silakan saja. Faqumu lailaha wasumu yaumaha. Hendaklah kau beribadah di malam nisfu Sya'ban dan puasa di harinya. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghulubi syamsi. Karena pada malam itu Allah turun ke langit dunia. Artinya rahmat Allah turun kepada hamba-hambanya yang melakukan ibadah di malam itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Kanzun Nazah was Surur yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi, beliau menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan di bulan nisfu Sya'ban. Begitu juga Said Al-Maliki menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban dalam kitab beliau yang bernama Majabi Sya'ban. Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi ini salah satu di antara ulama pengajar di Masjidil Haram, dan beliau pun meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Apa kata beliau? Bahwa di malam nisfu Sya'ban sebagaimana dijelaskan oleh juga ulama-ulama terdahulu, hendaklah engkau mengamalkan beberapa amalan-amalan yang engkau lakukan. Di antaranya kita disuruh untuk malam itu dalam beribadah, 1, lakukanlah salat sunat taubah. Yang kedua yaitu melakukan salat sunat tasbih. Ini perintah Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Ya Abdullah bin Abbas, hendaklah engkau melakukan salat sunat tasbih di setiap malammu. Kalau engkau tidak mampu maka setiap minggu. Kalau engkau tidak mampu maka setiap bulan sekali. Kalau tidak mampu meskipun hanya 1 kali di setiap tahun, melaksanakan salat sunat tasbih. Dan juga melakukan salat sunat hajat. Selesai itu maka kemudian kita dianjurkan untuk membaca surah Yasin. Lalu ada orang yang bertanya, Pak, kenapa harus surah Yasin? Karena setiap surah itu ada mempunyai keutamaan-keutamaan, baik dari awal suratul Fatihah, suratul Baqarah, Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, dan seterusnya. Maka setiap surah dan setiap ayat pasti itu mempunyai keistimewaan yang Allah berikan. Kalau suratul Fatihah itu umul Quran, suratul Rahman itu urushul Al-Quran, dan suratul Yasin qalbul Quran. Jadi surah Yasin itu hatinya Al-Quran. Maka membaca surah Yasin, dan ulama sudah memberikan kaifiyah, dan kata ulama bahwa membaca
membaca surah Yasin dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 3 kali. Pak, kalau sekali aja boleh kan? Boleh, kenapa Pak? 2 kali boleh, 3 kali bagus. Karena semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Pertama yang harus kita lakukan saat membaca surah Yasin, di awal kita sudah berniat. Apa niatnya? Pertama saat membaca surah Yasin, yang pertama meminta kepada Allah, niatkan agar panjang umur, diberkahi umur, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti ada orang yang memimpin dan dia berniat dan mengingatkan kepada jamaahnya. Nawaina qira'at surat al-Fatihah wa Yasin fi lailatin nisfi min Sya'ban bi niyyati tulul umur ma tawfiq li ta'atillah. Kami berniat membaca surah Fatihah dan surah Yasin pada malam Sya'ban ini dengan niat panjang umur, sehat walafiat, diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca surah Yasin. Kemudian selesai itu berniat lagi, niatnya yang kedua agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dari berbagai macam musibah dan bencana, penyakit-penyakit yang akan menimpa kepada kita. Lalu kemudian yang memimpin itu mengatakan begini, nawaina qira'at surat al-Fatihah wa Yasin bi lailatin nisfi min Sya'ban bi niyatil a'samah min al-afat wal ahad. Dan itu adalah niatnya. Masing-masing bahasa Indonesia adalah apa? Yang penting yang memimpin dulu, seperti itu dia membaca. Ini sebagaimana yang tertulis dan termaktub dalam kitab Al-Kanzul Hasaniyah fil Adiyatis Samaniyah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husayn. Jadi ada kitabnya lah. Jar bahasa luarnya itu kada apa, kada asbun. Jadi kalau orang takut ada kan yang kitabnya ada lah. Jadi sesuai dengan berpegang dengan karangan-karangan ulama yang insya Allah otoritas ilmu pengetahuan yang diakui oleh ulama-ulama yang lain. Ini niat yang kedua, agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjaga dari berbagai macam musibah dan bencana, dan juga meminta kepada Allah agar diberikan rezeki yang banyak, mudah dan halal. Ini niat kita. Dan yang ketiga, niat membaca surah Yasin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita satu sifat qanaah di dalam hati, yaitu kekayaan dalam hati, dan meminta kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Bacalah surah Yasin. Setelah itu lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan dipimpin oleh imam yang mengimami saat itu, dan silahkan doa masing-masing sesuai dengan hajatnya. Nah, malam nisfu Sya'ban, kata Abdullah bin Umar, Allah tidak menolak dari doa hamba-hambanya apapun yang diinginkan oleh hamba. Ulun masih ingat Pak, dulu waktu di pesantren ada murabbi kami namanya Kiai Haji Kusasi. Beliau termasuk alumni Makkah Al-Mukarramah dan juga muridnya yaitu Kiai Abdullah Syafi'i di Jakarta. Beliau biasanya ketika beberapa hari menjelang bulan nisfu Sya'ban itu menjelaskan, masih ingat dan terngiang oleh saya di tahun 86 beliau menyampaikan itu. Apa kata beliau? Anak-anakku, ketahuilah di malam nisfu Sya'ban itu seperti seorang raja yang membuka istananya,
dan dia kemudian menyiapkan berbagai macam makanan dan hidangan, maka kemudian pintu istana itu dibuka, maka rakyat silahkan untuk datang mengambil makanan, terserah mereka mengambil, disiapkan untuk itu. Kalau kita hari raya makanan itu biasa house open house Pak. Kadang-kadang udah balik ke bahasa Inggris Pak. Dibuka, silahkan masuk. Allah Ta'ala di malam Nisfu Sya'ban, kata beliau, seperti itulah membuka kepada hamba-hambanya rahmat yang seluas-luasnya. Apapun yang dipinta oleh hamba, siapa yang minta ampun diampuni oleh Allah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya diberikan oleh Allah, siapa yang ingin meminta husnul khatimah, maka Allah akan berikan, karena doa tidak ditolak. Kecuali ada beberapa orang. Satu, orang yang tidak bertegur sabar pada waktu itu, Allah tidak akan terima doanya. Yang kedua, orang yang mudminul khamar, yaitu orang yang candu meminum khamar, termasuk narkoba. Karena khamar itu macam-macam, sudah ada jenisnya. Ujar tadi, nanti masa akan datang berbagai macam, termasuk narkoba. Itu tidak akan diterima doanya. Termasuk orang yang suka datang kepada dukun. Hati-hati nih Pak, hendak menjual tanah datang ke dukun. Ini hati-hati. Hendak kemudian minta jodoh datang ke dukun. Minta jodoh datang ke dukun. Lupa aja, ini kayaknya ditutup orang, kalau ditutup terus tahu gimana? Iya hendak, kurang kada hendak. Orang hendak, iya kada hendak. Modelnya itulah model selisih. Apa ini ceritanya nih? Nggak usah datang ke dukun. Baca surah Yasin, nyatakan ya Allah mudahkan jodoh hamba. Atau baca kemudian kalimat yang ada dalam Al-Quran, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Setiap sholat 5 waktu baca si perempuan atau laki-laki yang minta jodoh, baca sebanyak 7 kali. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Baca ya Pak, insya Allah dimudahkan jodohnya. Pak Lili yang baca lagi, Pak Lili lagi. Oh, kira-kira Pak Lili mau baca, saya baca juga. Yang jomblo-jomblo aja dibaca nih Pak. Jangan sudah kaget yang benar. Atau orang yang tidak punya anak, baca Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, baca. Setelah amalan ini setiap pagi minum madu Pak. Madu itu yang segelas kecil itu, tambah enak kan, minum itu suami istri, insya Allah. Karena ada orang yang 11 tahun mengamalkan itu, alhamdulillah. Tahun ke-12 dia punya. Itu orang cerita sendiri Pak, alhamdulillah. Ini namanya usaha dan doa. Nah, sampai di mana tadi Pak? Oh, nah minuman. Siapapun di malam itu berdoa, Allah akan kabulkan, kecuali tadi orang yang datang ke dukun, orang yang minum khamar, orang yang memutuskan silaturahim, dan orang yang ada di dalam hatinya masih ada sifat dendam kepada orang lain. Nah, ini waspada dan hati-hati, karena Allah tidak mengabulkan doa-doa seperti itu. Nah, lalu kemudian ada orang Pak, kami kan dulu di kampung nih, mohon maaf, bawa ibu-ibu, ada anak-anak bawa air di botol. Apa ini ceritanya? Karena Al-Quran itu secara umum apabila dibacakan menjadi rahmat. Wa nazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin.
Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Apalagi orang yang datang itu banyak, Pak. Ini mohon maaf, saya punya paman, Pak, dan kebetulan beliau itu bisa, ya bahasa itu bahasa umum, menambahi orang sakit itu bisa dia. Dan orang yang lama jodohnya gak ketemu bisa juga beliau, Pak. Dan memang terbukti. Tapi memang beliau ilmunya yang putih, tidak ada bahasa yang putih, ada ilmu hitam, Pak. Itu dulu ada orang yang memang luar biasa nakalnya. Bapaknya itu setiap hari Jumat membawa air, Pak, botol, ditaruh dekat apa, Pak? Mimbar, di belakang mimbar. Itu beberapa kali, Pak, itu. Lalu ditakuni paman, kenapa seperti itu? Ujar beliau, orang yang hadir di masjid banyak itu orang-orang soleh. Ada di antara niat orang yang meletakkan air itu, mudah-mudahan dengan berkat orang banyak yang ada di masjid itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan orang ratusan, 40 saja ada di antara mereka orang-orang soleh itu menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa wali itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kali niat orang tuanya itu untuk supaya anaknya itu bisa kembali seperti anak yang biasa. Dan alhamdulillah dengan sebab itu ternyata anaknya sadar. Kenapa? Ternyata rahasianya itu dibawa air diniatkan oleh orang tuanya. Minta itu beberapa kali. Nah, orang yang datang dan ulun membuktikan apa? Dulu ulun pernah cerita. Ini ketumpah, Pak. Ketumpah air panas, Pak. Karena masih kecil itu ketumpah air panas, sehingga ini melepuh di sini, Pak. Ini masih ada namanya bekasnya. Panas. Nah, itu ibu tuh langsung datang ke tuan guru, karena sekitar 1, 2, 3, 4 dari rumah situ ada guru di situ. Beliau membacakan ayat, ditiup di air. Setelah ditiup di air, ditiup juga di tempat di sini. Yang dibaca beliau, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu apa? Doa supaya orang yang sakit panas, supaya dingin. Jadi bacakan, ibu bacakan, ambil air, bacakan. Siapa tahu ada cucu sakit atau panas, demam. Dari samping obat ada juga ini obat untuk Al-Quran. Dibacakan 3 kali. Qul ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Tiup. Kalau bapak mulut itu beliau mengatakan jangan pakai mulut, meniupnya pakai di hidung. Kenapa bapak? Karena mulut biasanya banyak ada berdusta di sini. Kalau hidung nggak berdusta. Dibaca itu. Nah, itu saya merasakan dingin, Pak. Ditiup sama beliau tuh. Dibacakan itu 3 kali. Nah, orang yang membawa air kemudian diletakkan di tempat itu karena dibacakan 3 kali surah Yasin, di situ orang beribadah, maka akan berpengaruh kepada air itu. Jangankan itu, kalimat-kalimat thayyibah yang baik saja. Ini air. Ini, Pak, air ditulis di sini, Pak. Baik, ditulis lagi yang satu jelek. Itu pernah diteliti oleh orang Jepang. Dan belum ada bukunya, Pak. Saya belum penasaran waktu itu, belum tukar bukunya, belum baca. Itu dibekukan air yang ditulis baik dan jelek. Ternyata setelah buku dua-duanya, ternyata yang tulisannya baik, di sini tulisannya baik itu bening sekali. Dan tulisannya yang satu jelek itu ada keruh, tidak bening. Dan diambil dari mata air pegunungan yang sama. Ternyata hanya dengan kalimat baik dan kalimat yang jelek sudah berpengaruh. Apalagi dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kira-kira logikanya diterima nggak? Diterima malah. Secara logika diterima malah.
Ustaz, belum lagi Pak. Ini luar biasa Pak. Bacaan Al-Quran. Satu lagi, ini urus sampai yang biasanya baca surah Yasin dulu Pak. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kadang-kadang ada orang datang Pak, marah-marah mau ngambil hutang. Itu ini menurut keyakinan masing-masing jamaah, hanya sekedar lu menyampaikan saja. Karena terbukti ada kakak angkat saya yang kebetulan ditipu orang dan hutangnya dia yang tanggung. Kalau datang sudah bahasanya macam-macam sudah. Aku takut kalau beliau datang ke tempat saya karena paman pernah menyampaikan itu diambil air kemudian dibasuh ke muka kita Pak. Insya Allah orang yang datang itu gak macam-macam beliau. Dibacakan itu Pak. Dan di mana? Di jendela, kemudian di apa? Disapukan ke muka kita. Baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi di malam nisfu Sya'ban adalah malam yang kedua kemuliaannya setelah malam Lailatul Qadar. Hendaklah kita menghidupkan dengan ibadah di malam itu. Silahkan berjamaah kalau kita tidak mampu untuk melakukan itu, dan silahkan masing-masing di rumah. Tapi lebih afdalnya adalah ketika yaitu berjamaah, karena Allah memandang jamaah itu. Insya Allah akan masuk malam hari ini. Nanti ketika tenggelam matahari sudah memasuki malam nisfu Sya'ban. Kita manfaatkan waktu itu karena hanya setahun sekali akan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ya Allah, kami mendengar kebaikan dan berikan hidayah dan taufik untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita sebagaimana doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat walafiat, dan dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa ashabuna salihun bi sirri nabi wa bi sirri nabi wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir lil mu'allimina wa lil mashayikhina wa li asatidina wa li dhawil huquqi 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita membaca Ya Latifan bil ibad untub bina wasil bila warham abidak ya jawad qabla tabarum wal fasad. Ya Latifan bil ibad untub bina wasil bila warham abidak ya jawad qabla tabarum wal fasad. Ya Latifan bil ibad untub bina wasil bila warham abidak
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.